Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba akan mentadaburi dari sebuah buku dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah dari bab 6-nya tentang pintu-pintu dosa dan maksiat. Di sini ada hadis dari An-Nawas bin Sam'an al-Ansari bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan jalan yang lurus. Di kedua sisinya ada dinding yang padanya terdapat pintu-pintu yang terbuka. Di setiap pintu ada tirai dan di ujung jalan terdapat penyeru yang mengajak, "Wahai sekalian manusia, titilah jalan lurus ini dan jangan kalian menyimpang darinya." Serta terdapat penyeru lainnya di jalan tersebut. Maka apabila seseorang hendak memasuki pintu-pintu itu, penyeru akan berkata, "Celakalah kamu, jangan engkau buka, karena jika dibuka, engkau pasti akan masuk ke dalamnya." Itulah perumpamaan Islam, ibarat jalan yang lurus, dua dinding ibarat hukum-hukum Allah, pintu-pintu yang terbuka adalah larangan-larangannya. Apabila penyeru yang berada di ujung jalan itu adalah Al-Quran, sedangkan penyeru lainnya yang berada di atas jalan adalah peringatan Allah dalam setiap hati seorang muslim. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, menurut buku ini bahwa beberapa pintu maksiat itu banyak sekali. Tapi di sini disebutkan ada 4 gitu ya. Yang pertama adalah pandangan, kedua adalah bisikan jiwa, kemudian ucapan, lalu langkah kaki. Kaitan dengan pandangan itu ada hadis dari riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ahmad. La tusbi'in nazarata fa innama lakal ula walaysat lakal ukhra. Di sini artinya bahwa janganlah kamu mengikutkan pandangan dengan pandangan berikutnya. Sebab hanya pandangan pertama saja yang dibolehkan bagimu, tidak untuk pandangan setelahnya. Juga dalam Al-Musnad dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, yang artinya pandangan merupakan anak panah beracun dari anak-anak panah iblis. Maka barang siapa menahan pandangannya dari kecantikan seorang wanita karena Allah, niscaya Allah akan memberikan kenikmatan dalam hatinya sampai hari pertemuan dengan Allah. Begitulah makna hadis tersebut. Ada juga hadis bahwa dari Rasulullah, janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, itu tempat duduk kami. Kami tidak dapat meninggalkannya ya Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Jika kalian harus melakukan hal itu, maka berikan kepada jalan itu haknya." Para sahabat bertanya, "Apakah haknya ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Menundukkan pandangan, tidak mengganggu, dan membalas salam." Itu hak-hak dari jalan ya. Kemudian metode syaitan ini adalah awalnya itu dari pandangan, kemudian dari pandangan masuk ke menjadi getaran hati, dari getaran hati itu menjadi angan-angan, setelah angan-angan itu terus menerus menjadi keinginan yang kuat, dari keinginan yang kuat itu kemudian berkembang menjadi tekad, kemudian terjadi ya, terjadi hal itu, terjadi maksiat itu gitu ya. Kalau terus menerus terjadi, maka nanti akan menjadi habit ya, atau kebiasaan. Nah, bencana mengumbar pandangan itu disebutkan yang pertama adalah munculnya penyesalan, lukanya hati seseorang, kemudian terjadi perulangan. Bisikan jiwa, terkait bisikan jiwa itu ada yang baik, ada yang buruk ya. Antara mengendalikan dan dikendalikan. Jadi perlu berhati-hati, jangan sampai dikendalikan oleh bisikan jiwa yang buruk. Khayalan atau angan-angan semu terlahir dari kelemahan dan kemalasan, melahirkan keengganan dan penyesalan. Macam-macam bisikan jiwa itu ada beberapa. Yang pertama adalah mendapatkan maslahat dunia, kemudian terkait dengan menolak bahaya dunia, kemudian mendapat maslahat akhirat, dan terakhir adalah menolak bahaya akhirat ya.
Jadi kaitannya dengan dunia itu, bisikan jiwa itu bisa muncul bagaimana untuk mendapatkan masalah dunia ataupun menolak bahaya di dunia. Kaitan dengan akhirat itu bagaimana mendapatkan maslahat akhirat atau kebaikan akhirat, dan bagaimana menolak bahaya akhirat. Ya, itu sebisa mungkin seorang mukmin itu memperolehnya, get them all, dapatkan semuanya ya. Namun ketika harus memilih ya, itu harus bisa menentukan prioritas, mana harus didulukan ya. Misalkan antara sholat dan main game, misalkan main game mungkin mendapat masalah dunia gitu ya, sedangkan sholat itu adalah mendapat masalah akhirat gitu ya. Dan kalau meninggalkan sholat bisa bahaya akhirat, seperti itu. Mana yang harus diprioritaskan? Nah, itu seorang mukmin itu harus bisa gitu ya, berupaya untuk memprioritaskan akhirat ya dibandingkan dunia gitu. Jadi kaidahnya adalah mendahulukan maslahat yang paling besar ya, kemudian masuk pada kerusakan yang lebih kecil untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Dan seorang mukmin itu perlu pikiran yang utamanya adalah untuk Allah dan akhirat ya, yaitu dengan merenungi, memahami dan mengamalkan Al-Qur'an, mentafakuri ayat-ayat kauniyah yang ada di alam sekitar ya, memikirkan nikmat Allah, rahmat dan ampunannya, introspeksi diri atau muhasabah, kemudian memikirkan pentingnya waktu dan penggunaannya. Kaitan dengan waktu ya, waktu adalah pedang, apabila kamu tidak memotongnya maka dia akan memotongmu, itulah pepatahnya. Kemudian begitu pula jiwamu, jika kau tidak menyibukkannya dengan kebenaran, niscaya ia akan menyibukkanmu dalam kebatilan. Jadi dalam diri manusia itu ada dua macam jiwa ya. Yang pertama adalah jiwa yang mengajak kepada keburukan, ada juga jiwa yang tentram ya. Ucapan ya, ini pintu maksiat berikutnya ya, bahwa ketika kita berucap itu hendaklah berucap yang bermanfaat gitu ya. Yahya bin Mu'az itu berkata bahwa hati itu ibarat periuk yang isinya mendidih, sementara yang menjadi ciduknya adalah lisan. Maka perhatikanlah baik-baik ketika seseorang berbicara, karena lisannya menciduk apa yang ada di dalam hatinya. Manis, asam, tawar, asin, dan sebagainya. Ciduk lisannya menjelaskan kepadamu perasaan dalam hatinya. Maksudnya, sebagaimana kamu mengetahui secara pasti rasa makanan yang ada di periuk dengan lisanmu, maka kamu dapat merasakan apa yang ada di hati seseorang melalui lisannya. Kaitan dengan ucapan ya, itu ada hadis riwayat Ahmad, tidaklah lurus keimanan seorang hamba hingga lurus hatinya, dan tidak akan lurus hatinya hingga lurus lisannya. Jadi ada kaitan yang erat antara hati dan lisan di sini ya. Ini Mu'az pernah bertanya kepada Nabi tentang amal perbuatan yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Nabi SAW pun mengabarkan kepadanya perihal pokok semua urusan, penopangnya, serta puncaknya. Sesudah itu Nabi bersabda, maukah kuberitahu mengenai penguat sekaligus yang mengokohkan semua itu? Mu'az menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah memegang lisannya kemudian berkata, tahanlah ini ya. Mu'az bertanya, apakah kita mendapatkan hukuman disebabkan apa yang kita ucapkan? Nabi bersabda, semoga ibumu kehilangan kamu, wahai Mu'az. Bukankah yang melumpuhkan manusia di atas wajah-wajah atau hidung mereka adalah karena perbuatan lisan-lisan mereka? Disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda, beliau, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah tanpa ambil peduli, maka dengan kalimat tersebut Allah mengangkatnya beberapa derajat. Demikian pula sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah tanpa ambil peduli, maka dengan kalimat tersebut ia jatuh dalam neraka jahanam. Kemudian disebutkan dalam lafaz lain, ada seorang pemuda yang mati syahid pada perang Uhud. Kemudian didapati adanya batu yang diikatkan kepada perutnya untuk menahan rasa lapar. Ibunya lantas menepiskan debu dari wajah pemuda tersebut seraya berkata, bersenang-senanglah hai putraku, kamu akan mendapatkan surga. Maka berkatalah Nabi SAW,
Dari mana kamu mengetahui hal itu? Mungkin saja dia pernah berbicara tentang perkara yang bukan urusannya dan menahan apa-apa yang tidak membahayakannya. Jadi bahaya sekali ya ucapan itu ya. Kemudian dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, dia berkata, aku pernah berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, beritahukanlah suatu perkataan di dalam Islam yang tidak akan kutanyakan lagi tentangnya kepada seorang pun sesudahmu. Nabi SAW bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ya, amantu billah fastaqim. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, perkara apakah yang paling engkau takutkan menimpaku? Nabi SAW pun memegang lidahnya lalu menjawab ini, ya. Jadi lidah, ya. Kemudian terakhir adalah langkah kaki, ya. Nah, mengingat ketergelinciran itu ada dua macam, yaitu ketergelinciran kaki dan ketergelinciran lisan, maka salah satunya didatangkan sebagai pasangan yang lain, yaitu pada firman Allah, dan hamba-hamba Rabb yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik di surah Al-Furqan ayat 63. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.